Pemirsa, sejak 2 minggu sebelum Lebaran, sebagian masyarakat sudah mendapatkan tunjangan hari raya. Bagaimana mengelola THR saat kebutuhan menjelang Lebaran meningkat? Kita akan berbincang dengan perencana keuangan dari EFC Financial, Lisa Sumarto. Selamat datang Mbak Lisa di Bloomberg TV Indonesia. Selamat pagi. Mbak, jika dengan sekarang kan sudah dapat THR mungkin bagi sebagian karyawan juga, itu mungkin cara yang tepat untuk menyelamatkan dana THR itu agar tidak hanya masuk ke rekening dan langsung keluar begitu saja. Jadi kita harus mengerti dulu bahwa THR adalah suatu dana yang untuk menunjang kebutuhan kita selama sebenarnya dari awal puasa hingga nanti merayakan Lebaran ya. Jadi benar-benar dana itu harus kita anggarkan sebelumnya. Jadi tidak pada waktu terima terus langsung sporadis langsung dibelanjakan. Padahal mungkin itu tidak kita perlukan untuk Lebaran ini. Jadi benar-benar boleh aja belanja hal-hal yang konsumtif, pakaian dan makanan juga perlu ya selama bulan puasa dan Lebaran nanti. Tapi harus dianggarkan sehingga pada saat kita membelanjakan benar-benar sesuai dengan list yang sudah dianggarkan. Mungkin besaran anggarannya untuk berapa porsinya, mungkin untuk pakaian, porsi untuk tadi makanan di hari Lebaran itu berapa besar? Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah list down dulu. Ya, list down tentunya yang tak kalah pentingnya juga jangan lupa membayar buat karyawan kita sendiri yang di rumah ya, pembantu rumah tangga, terus kemudian supir kita mungkin ya, terus kemudian jangan lupa juga zakat ya, terus kemudian mungkin kita sering buka bareng dengan keluarga, dengan teman-teman kantor. Terus nanti kita mungkin mau mudik, itu juga harus dimasukkan ke dalam anggaran tersebut. Nah, pada saat mudik ini apa saja yang diperlukan pada saat kita mudik, semua ini kita list down dulu. Kemudian kita lihat seberapa sih kita kemampuannya. Nah, dari situlah kita baru mengetahui, oh ini porsinya terlalu banyak. Oke, yang ini dikurangin, kita alihkan ke yang masih membutuhkan seperti itu. Mungkin umumnya persentasenya berapa untuk zakat? Untuk yang diberikan untuk zakat dan juga untuk yang diberikan kepada pegawai kitanya dan yang disiapkan untuk mudiknya nanti itu berapa persen? Kalau zakat kan memang sudah jelas ya, ada zakat dan ada perpuluhan. Tentunya di masing-masing agama itu juga berbeda ya. Nah, kemudian karyawan juga pastinya berbeda dong, berapa yang harus dibayarkan, mungkin untuk gajinya untuk supir berapa, terus kemudian untuk babysitternya berapa. Nah, ini yang utama. Kemudian setelah itu baru mungkin ya kita sisihkan dulu 30% untuk hal-hal yang misalnya pakaian, terus kemudian makanan. Nah, yang paling besar ini biasanya mudik soalnya. Mudik kan macam-macam ya, ada akomodasi, terus kemudian ada transportasi, kemudian nanti kebutuhan di sananya untuk oleh-oleh, untuk kita memberikan amplop. Nah, itu mungkin yang mudiknya itu, tapi memang itu tujuan THR untuk menyalurkan kebahagiaan di hari dengan di amplop tadi itu kan, Mbak. Betul. Tapi terus Mbak, kalau misalnya nanti ada mungkin uang sisa sehingga bisa mungkin kita bisa entah membayar utang atau mungkin malah menginvestasikan, atau apa yang lebih didahulukan, apa yang harus membayar utang dulu daripada menginvestasikan? Nah, ini bedanya THR dengan gaji. Kalau gaji kan yang diutamakan adalah kita membayar hutang dulu ya. Nah, kalau THR tidak. THR itu boleh kita habiskan dulu untuk kebutuhan Lebaran, hari raya ini ya. Kemudian kalau ada sisa, kita lihat hutang apa nih yang harus kita bayarkan, dan terutama hutang konsumtif tentunya ya. Nah, setelah itu kalau masih ada sisa lagi, bolehlah kita berinvestasi buat kita simpen buat kebutuhan tahun depan. Untuk investasi, pilihan-pilihannya apa sih? Mungkin menarik dengan mungkin term-termnya juga yang cukup menarik, dengan mungkin yang tidak, dananya juga yang tersedia tidak tersisa, tidak segitu banyak. Namanya juga THR, mungkin sisanya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi alternatifnya itu bisa kita misalnya membeli logam mulia, terus kemudian kita bisa membeli reksadana, kan nggak butuh dana yang besar ya. Tapi tetap diingat bahwa kalau kita sudah berinvestasi tentunya kita harus melihat jangka waktunya. Kalau misalnya kita masih ada kebutuhan di 2-3 bulan lagi, ya lebih baik disarankan tidak berinvestasi, tapi kita simpan aja di tabungan untuk kita bisa menggunakan dana itu dalam 2-3 bulan. Kalau misalnya tidak kita membutuhkan uang dalam waktu dekat untuk investasi, mungkin investasi yang paling aman gitu untuk dipilih?
investasi tentunya ada resiko ya. Kita bisa meminimalisasi ya dengan meningkatkan tingkat keamanannya itu dengan jangka waktu. Kalau kita sudah menetapkan, kita tahu dananya ini kapan mau digunakan, apakah setahun lagi atau 2 tahun lagi, maka kita bisa memilih produk-produk yang sesuai. Jadi kalau kita jangka pendek, kita sudah netapin nih 1 tahun atau 2 tahun, ya udah masuk aja ke produk-produk yang risikonya rendah seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap dan logam mulia misalnya. Nah kalau sudah kita kebutuhan masih jangka panjang, nggak apa-apa kita masuk ke produk-produk yang risikonya lebih tinggi seperti saham atau reksadana saham. Jadi kalau misalnya ada tawaran dari Antam untuk penawaran pembelian harga dengan uang THR ini dengan harga di yang pabriknya di Pulau Gadung itu cukup menarik sebenarnya untuk Iya cukup menarik kalau misalnya memang uangnya ini ada sisa untuk investasi. Jadi secara keseluruhan jika memang tidak ada sisa itu bukan ke prioritas ya. Jadi bisa dihabiskan uang THR ini. Iya, boleh. Mbak Lisa, terima kasih atas kehadiran di studio Bloomberg TV Indonesia. Sama-sama.